Happy Sunday, Kabil. Happy Sunday, Happy Sunday. Silakan. Glory, haleluya. Hanya Yesus jalan kebenaran. Di luar Yesus tidak ada jalan yang benar, hanya jalan yang sesat. Glory, haleluya. Yesus yang memberikan petunjuk yang benar. Di luar Yesus tidak ada jalan yang benar, hanya jalan yang sesat. Amin, saudara-saudara. Terima kasih, Bro Billy. Gimana Pak Jason dan Tony Sula tanggapannya terhadap kesaksian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, siang ini kita berkunjung ke markas ahli neraka ya, mendengarkan kesaksian dan kita masih di mute. Masih di mute ini kita simak bagaimana mereka nipu-nipu ya, mereka penipu dan seterusnya. Kita simak aja dulu. Kalau kita sudah tidak di mute, baru kemudian kita babat habis. Aja ya, kalau mau bicara. Jadi kesaksian iman itu berdasarkan 2 atau 3 orang kesaksian yang benar. Ya, berarti kita akan tahu ya bagaimana sebenarnya perjalanan iman, ya maksudnya perjalanan iman kehidupan kerohanian dari Sis Marta ini. Bagaimana dalam pengenalannya akan Kristus Yesus. Nah, saya mengingat apa yang pernah Rasul atau hamba Kristus Yesus yang disebut di sini kan Rasul Paulus. Dia menuliskan surat kepada orang di Roma di 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 demikian. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, itu tanggapannya. Jadi berbahagialah dengan kesaksian, dengan pelayanan, dengan persekutuan. Sis Marta akan mengatakan ini kepada dunia, kepada Kristus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini yang merupakan bukan jawaban saja dari ini. Kita tahu ini, jawaban ini disampaikan. Tuhan yang berkata ini sebenarnya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku, cukuplah kasih karunia Tuhan kepada Sang Rasul, ya, kepada Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi yang seperti Paulus mengalami itu penganiayaan, mengalami kesukaran, kelemahan, tapi kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu luar biasa Tuhan kita yang kita sembah dan kita percaya. Tuhan yang berkuasa. Luar biasa ya, kesaksian Sis Marta juga menguatkan Bapak, Ibu, dan saudari yang menyaksikan acara ini. Kesaksian iman hari ini oleh Sis Marta Dapa. Dan juga ayat-ayat yang tadi sempat dialami oleh Sis Marta ya, di mana itu tadi? Di surat kepada surat Yakobus ya. Kepada orang-orang di perantauan ya, Sis. Iya, betul. Nah, di pasal yang kelima itu, ayat 16.
bagaimana kuasa doa. Nah, luar biasa. Saya bacakan aja sekali lagi supaya kita sama-sama menyimak dan mendengar. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kenapa? Kenapa besar kuasanya? Buktinya ada, saksinya ada. Pertama itu, ialah Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ada saksinya yang mengalami. Jadi saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yang luar biasanya ini ya, kesaksian-kesaksian kita itu bisa membuat orang-orang menjadi tahu bagaimana kuasa doa. Sebenarnya ini adalah Tuhan yang membuat itu. Karena Tuhanlah satu-satunya yang maha kuasa. Ayo silakan, ada yang mau menanggapi nih Pak Jason? Mau menanggapi Khalifah Malik Al-Qadir? Tapi ya interupsi. Oh ya, silakan Pak. Ya, Silakan Pak. baiknya nanti sama Bang Suma dibuat sesi baru aja. Jadi ini diselesaikan dulu aja kesaksian ini. Ya, kami mohon maaf ya Bang Suma ya. Sedikit Bang. Oh iya. Boleh nggak saya ngomong sedikit? Enggak, nanti dulu kita buat sesi baru. Untuk membuktikan ini kesaksian asli atau palsu kan gitu, harus diuji. Nanti dulu. Mohon maaf Bang. Ya, mohon maaf Bang Suma. Jadi ini karena kesaksian untuk iya, terima kasih atas Oke, makasih. Iya, nanti saya memaklumi kok. Silakan. Iya, dilanjut. Maaf. Bagaimana bisa Suma menjelaskan kesaksian, mendengar aja dia belum. Dia nggak sempat mendengar. Ya tolong. Ya udah cekin dulu. Yang saya tahu kalian ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu Bro sih Billy, baiknya sesi sendiri. Iya, begitulah kalau penghujat masuk sini langsung kita ruqyah rame-rame. Udah yuk kita tutup dulu, kemudian nanti kita buka sesi berikutnya. Closing statement aja Bro Kodek, setelah itu baru buka sesi baru poligami. Sama Pak Alwan nih asik nih juga nih. Saya mau bahas kerasulan Paulus yang telah membuat kalian jadi Kristen. Sabar, jangan ngemis suara di sini, santai. Nanti ada sesinya, tunggu ya. Kalau ada yang berani, maju silakan. Gini loh Pak Suma, di sini temanya kesaksian iman. Kamu datang-datang mau bahas Paulus, nggak nyambung lah. Nyambung lah, karena kesaksian iman itu berdasar kepada ajaran Paulus. Kenapa nggak nyambung? Gitu. Karena memang ajarannya nggak pernah nyambung. Yang membuat kalian jadi Kristen nggak nyambung. Zulkifli ini Bang Kodek, Anda menyuruh kita masuk, ya kan? Dan sekarang kita coba untuk datang mampir baik-baik dengan Bang Kodek. Bang Kodek hargain dong. Kita uji dong, kesaksian ini palsu atau benar. Saya mau Ahmad Dedan juga masuk sini kalau jamnya. Saya aja. Gimana ini? Iya, mau masuk sini Zakir Naik juga mau masuk kalau ini acaranya. Saya sudah ada di tengah-tengah kalian. Saya sudah ada di tengah-tengah kalian. Ini Zulkifli salah satu debater yang paling disegani oleh Bang Kodek. Ini siapa? Zulkifli M. Abbas ini siapa? Ini lagi acara. Kalau Anda itu sopan, pasti memperhatikan. Oh, ini lagi ada acara kesaksian iman. Mau Zakir Naik masuk juga. Kalau ini acaranya kesaksian iman, diselesaikan dulu acara ini. Nanti soal acara Anda. Oke, jadi terima kasih Sis Marka yang dikasih oleh Tuhan Yesus.
Sorry Kak Kodek, itu ini Pak Tony ada resen. Mungkin dia mau menyampaikan sesuatu, memperkuat kesaksian. Tuh, silakan Pak Tony Sula. Iya, terima kasih. Jadi ya ini kita masih di sesinya kesaksian Saudari Marta ya. Ya, betul. Ya, jadi mungkin setelah ini baru lanjut diskusi dengan Pak Suma dan rombongannya. Nah, saya ingin sedikit tambahkan untuk kesaksian Marta tadi bahwa kuncinya di kelahiran kembali. Kembali kita di-mute, mereka ketakutan. Di-mute lagi kita takut dia. Terus acara tipu-tipu aja terus. Padahal tadi kesaksiannya udah selesai loh kawan-kawan. Mulai jualan, mereka hanya bisa jualan kecap. Kita simak aja dulu ya. Orang yang sudah lahir dari Allah tentu ada Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, Roh Kudus inilah yang menjamin segala sesuatunya untuk kita. Ya. Jadi kalau kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 4, ini suatu penegasan bahwa kita hanya bisa mengalahkan dunia dengan segala tipu muslihatnya, yaitu dengan iman. Nah, kuncinya kita harus lahir baru dulu. Jadi orang Kristen kalau belum lahir baru, ya tentu akan sulit. Akan sulit. Itu sih yang saya ingin tambahkan di sisi ini. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan dari siapa tadi? Bro Tony Sula ya. Silakan siapa lagi yang mau memberikan tambahan? Oke, saya rasa kayaknya nggak ada lagi Kak. Ini yang Islamnya udah nggak sabar, kita tutup aja dulu sesi ini. Atau mungkin gini Kak Kodek, kita sekalian aja dulu berdoa untuk teman-teman mungkin yang ada sakit atau gimana gitu loh Kak Kodek. Baik, saya terima usul yang baik seperti itu. Boleh di sini Pak Haris, boleh Pak Haris mendoakan juga nih kesaksian dari Sis Marta, ya, baik dalam pelayanan, kesaksian, dalam persekutuannya, kita semakin saling mendoakan. Boleh kami minta kesediaan Pak Haris untuk berdoa, untuk sekaligus juga kita tahu akan ada acara berikutnya nih rupanya. Silakan Pak Haris, boleh dibawakan doa ya. Silakan Pak, udah saya buka. Pak Haris. Ya, oke. Baik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ada di surga. Kami mengucapkan syukur oleh karena kasih-Mu sehingga kami pada hari ini diberikan satu berkat yang mana dari Nona Marta yang memberikan satu kesaksian yang membuat iman kami semakin dikuatkan dan semakin bertambah. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami, kepada saudara-saudara seiman kami yang ada di luar sana, berikan juga kekuatan dan juga berkat-berkat secara rohani. Demikian juga saya berdoa kepada Pak Suma, lalu Pak Sion, demikian juga dengan admin Suma juga ya. Dia mau minta asuransi, supaya diberikan berkat, kekuatan, kesehatan, tapi sehingga kami nanti dari sesi berikutnya ini kami akan mengadakan dialog. Kami akan minta Engkau berikan kami kekuatan Bapa, kami percaya akan kasih anugerah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan mengucapkan segala puji syukur. Haleluya.
Amin. Kata Yesus, amin. Bukan setiap orang yang menyeru doa kepada aku, Tuhan akan masuk ke dalam surga, Haris dan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Sementara mereka ini bukan melakukan kehendak Bapa yang ada di surga, tapi bapaknya Paulus. Kesaksiannya Sis Marta ada apa? Di hari ini Minggu tanggal 1 Mei tahun 2020. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita dan juga menyegarkan jiwa kita, karena kita Kak Kodek, halo, Kak Kodek, loh, Kak Kodek, hilang signal, mungkin dilanjutin aja. Udah, okay. Saya lagi stop live-nya. Oke, dilanjutkan acara berikutnya. Tadi ada saudara-saudari Muslim ternyata yang masuk. Silakan yang mau ambil bagian ya. Kita masih di mute. Saya sapa dia yang ada. Ada apa kedatangan Zuma di siang hari ini? Udah bikin tema yang baru ya, Kak? Ya itu dia, saya tanya dulu kedatangan mereka tiba-tiba masuk itu. Kita nggak tahu apa. Ada acara apa yang diinginkan mereka ini? Oke, disampaikan apa? Kami ingin menyaksikan kesaksian, lalu kemudian ya mana tahu besok kita juga ingin bisa bersaksi gitu ya. Boleh nggak kita tanya-tanya kepada yang bersaksi barusan? Udah Malik, silakan. Bersaksi tentang boleh apa? Ya? Enggak apa-apa, biarin aja dong. Biarin Bang Juma ngomong dulu, Malik, jangan main dipotong-potong. Oke, silakan. Kamu mau nanya apa sama aku? Oke, saya mau tanya kepada saudari. Nubuatan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 bahwa orang Yahudi akan membentuk agama dan pengikut pelan-pelan ngomongnya. Oh, Anda pikun. Tunggu dulu. Bukan pikun, terlalu cepat dong ngomong. Terlalu cepat. Oh, gitu ya. Di dalam Matius 23 nomor 15. Baca dong kitab suci. Kitab suci dibaca dulu. Matius 23 enggak ada ayat 53. 23 Matius nomor 15. Ya, di situ diterangkan bahwa ahli Taurat, ahli kitab baca dulu dong, baca dong. Ini saya sedang membaca. Saya hafal kitabmu. Sabar. Baca dulu dong. Masa nggak bisa baca bahasa Indonesia? Ikro saya sendiri hafal. Ikro dulu. Aduh, nggak selesai juga nih. Diterangkan bahwa orang Farisi akan membuat sebuah agama setelah mereka menjelajahi daratan dan juga menyeberangi lautan. Dan pengikut agamanya dikatakan di situ 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi sendiri. Agama apa ini yang dibuat oleh orang Yahudi? Coba baca dulu dong. Masa masih diajarinnya aja sih? Baca dulu yang benar. Kitabnya aja kamu nggak ngerti. Dibaca aja enggak. Coba baca dulu. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, hai orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah mereka bertaubat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini siapa ini yang menjadi korban dari orang-orang Yahudi ini? Ditanya ke siapa? Agama apa yang dibentuk oleh ahli kitab? Mau ditanyakan ke siapa coba? Kalian semua. Ya, kalian saya jawab ya. Ini baca. Oke, ya, coba saya jawab. Kalau kalian semua berarti saya punya kesempatan untuk menjawab. Silahkan. Ya, jadi gini, dalam maksud metaforis yang ada dalam ayat itu adalah metaforis. Saking luasnya orang-orang Yahudi ingin menyesatkan manusia lewat ajaran mereka, makanya Tuhan Yesus mengatakan hati-hati dengan mereka. Enggak ada kaitannya dengan Tuhan Yesus. Jangan lupa. Yang lain. Agama mana yang dibentuk oleh orang Yahudi?
Jangan ngecap. Semua bisa tolong diam nggak? Nanti ku mute loh. Kalau orang lagi ngomong kamu tolong diam. Yang bersaksi tadi silakan. Gini, ini ruangan kami, ini rumah kami, tolong hargai aturan kami. Kalau orang lagi ngomong kamu tolong diam. Itu aturannya. Makanya Islam kalau mesti pakai adab dulu. Saya jelasin ya. Tuhan Yesus memperingatkan kepada para murid, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Dengerin nih Zulkifli, saya kultumin kamu. Oleh karena itu ragi orang Farisi bukan hanya berasal dari orang Yahudi. Di-mute lagi nih, di-mute. Menjiplak ajaran orang Yahudi. Contohnya siapa? Mute lagi. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Ini perlu dihati-hati, gitu. Teman-teman lihat mereka kepanasan. Kenapa? Karena dia nggak bisa baca Alkitab dengan benar. Ikro aja nggak bagus. Gitu. Lanjut. Ayo Zulkifli, tanggapin Zulkifli. Oh ini kebetulan ada Pak Erben. Ini udah berapa tahun nggak usah di-mute kawan, nggak usah di-mute. Nggak ada yang mute kamu, kamu sendiri yang mute banyak sendiri. Cerita, layar menyaksikan kok. Ini berbicara dalil ini adalah nubuatan ya, ini adalah nubuatan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya yang asli, bukan murid dari ajaran yang dibawa oleh orang Roma. Di situ mengajarkan dengan jelas bahwa di mana lokasinya orang-orang Yahudi yang kemudian menyeberangi daratan, mengarungi lautan, menyeberangi daratan, tapi itu akan membuat orang-orang bertaubat masuk dalam ajaran agamanya dan membuat mereka menjadi orang neraka. Lalu kemudian orang-orang ini pusing dia mau menjelaskan Alkitab kita. Tapi geografis kenapa saya di-mute tadi, bro? Di mana Tuhan Yesus berfirman di situ? Gak bisa jawab. Saya jangan di-mute. Kebingungan sendiri, kelojotan, atraksi. Ngomong. Saya jangan di-mute. Inilah kenapa Islam kalau datang ke sini harus bawa adab. Gitu loh. Jangan langsung liar. Gak ada hubungannya. Ini kalian lagi melakukan tipu-tipu saksi-saksi apa gitu. Gak usah gitu. Lanjut. Ayat yang mana tadi? Ayat yang mana tadi yang diikuti si Julin? Hadapi Pak Erben. Itu Pak, yang biasa itu loh Pak. Saya jangan di-mute. Hati-hati dengan orang Farisi. Jul, tahu nggak kamu? Buka mic-nya dia. Saya jangan di-mute. Ayo. Saya jangan di-mute. Enggak usah takut. Apa? Enggak ada yang ada enggak selain Erben? Apa yang hebat dari Erben gitu. Kalau tipuannya Erben sama aja dengan Zulkifli takut sama Pak Erben. Kalau Erben ini kan tiap malam saya sama-sama dengan dia dan ilmunya nggak ada. Kemarin saya permalukan mengenai kata Elohim kan mencret kemarin. Yang lebih hebat di sini siapa? Coba hadapi saya. Yang kemarin saya coba hadapi saya. Ayo, ini ruang kalian, markas kalian. Jadi Zulkifli itu tapi saya mendengar kalian loh. Bro Erben itu mengatakan bahwa sudah lama kamu nggak pintar-pintar gimana Suma? Ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang jawab aja nih Matius 23 nomor 15 ini agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi? Nggak apa-apa. Ayo nomor 15 ini agama apa? Agama apa yang dibikin oleh orang Yahudi? Agama. Silakan. Kristen ini dari mana rumahnya? Oleh orang Yahudi. Silakan. Sebentar, saya tanya dulu. Saya tanya. Kok tanya saya Erben? Inilah kelasmu Erben. Kelasmu kayak gini Erben. Sorry, bentar ya. Udah dibahas lebih 10 tunjukkan menit. ayatnya. Pas banget Pak Erben masuk. Ngapa Pak? Ini. Oke. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Pertanyaannya, apakah pada saat ini Paulus sudah ahli Taurat orang Farisi? Jawab Juma. Saya jangan di-mute. Jawab dulu. Saya jangan di-mute dong. Halo, kok diam? Buka mic-nya. Jangan di-mute. Saya kenapa kalian ketakutan kali dengan saya? Santai dengan saya. Kalian kalau ke tempat saya nggak pernah. Sabar. Ini kan ayat 15 ini loh. Celakalah kamu hai ahli Taurat. Siapa kamu yang dimaksud di sini? Nah, siapa yang kemudian menyeberangi lautan agama? Sebentar. Kamu kalau ditanya, jawab pertanyaan. Siapa ahli Taurat? Oke, hai orang Farisi. Taurat kan? Sebentar. Ahli Taurat.
Markus ahli Taurat, pendiri agamamu semua ahli Taurat. Jangan di-mute, jangan di-mute. Jadi gini, kalau saya jangan di-mute, saya dari santai, relax. Biarin aku dulu TikTok sama dia. Saya ingin bedah ayat dulu. Saya uji sejauh mana kamu mampu memahami konteks. Jadi gini, kalau kamu kutanya, oke, kamu tahu nggak berapa tahun jarak antara Yesus dengan Paulus? Jaraknya apa? Mereka cuma selisih 2 tahun. Dan kamu harus tahu Erben. Dengarkan Erben, pasang kuping. Udah, sama sudah salah. Paulus itu mengaku dipilih dari sejak rahim ibunya. Ada apa rupanya? Sebentar. Semua orang Yahudi dipilih sejak lahir. Saya di-mute lagi. Jadi satu kesalahanmu, kau bilang jarak Yesus dengan Paulus hanya 2 tahun. Kenyataannya jaraknya itu kisaran 7 sampai 10 tahun. Berarti pada saat Yesus ngomong celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pada saat ini Paulus belum tergolong ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena seorang ahli Taurat itu disebut usia harus di atas 30. Sedangkan Paulus waktu itu belum ada usia 30. Ah, itu satu kesalahanmu di sini. Kena mental langsung. Nah itu jadi kalau kamu belajar sejarah, belajar yang baik. Jangan saya di-mute. Oke, nggak usah di-mute, saya ngapain kalian? Nenek mungkin Erben, setiap saya ngomong pasti saya di-mute. Ini saya live kan loh, dan kelihatan di layar saya di-mute. Lo kagak takut kali. Sekarang Anda mengatakan bahwa Paulus itu nanti di usia 30 tahun dikatakan ahli Taurat. Paulus mengaku dari sejak rahim ibunya loh. Dia dipilih menjadi rasul oleh Yesus. Gimana sih? Kitab sendiri dibantah. Makanya kalau kamu masih anak TK, kamu jangan diskusi dengan profesor. Asumsi. Sekarang begini, kalau kamu tolak itu Paulus, lalu siapa yang mendirikan Kristen? Bentar. Dengar. Nah, saya di-mute lagi kan? Ya. Dengarkan. Lihat. Saya di-mute lagi. Yesus lahir di kisaran 3 Masehi. Jaraknya berapa? Sekitar 7 tahun, ya. Pelayanan Yesus itu 26 sampai 30. Yesus mati bangkit naik ke surga tahun 30. Ini saya ajari kamu sejarah. Jadi gini, Rasul Paulus dipanggil Yesus menjadi rasul itu tahun 34. Oke, lihat ini ya. Matius 23, ajaran Yesus pada tahun 26 sampai 30. Pertanyaannya, apakah Paulus sudah menjadi rasul ahli Taurat di situ? Apakah Paulus sudah dapat disebut sebagai seorang Farisi ahli Taurat pada masa ini? Belum. Perhatikan, seorang disebut ahli Taurat menurut Billy yang Yahudi yang sering kali kalian cium-ciuman itu 40 tahun loh seorang ahli Farisi disebut itu. Tapi waktu itu saya bilang sama dia, saya turunkan 30 tahun. Oke? Jadi pada tahun 26 sampai 30 Paulus masih berusia 23 atau 26 tahun. Jadi tidak dapat diartikan sebagai ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi sama saya itu Jul, kalau belajar itu akademis, bukan polemikus. Ini buat perhatikan di sini ya. Jadi ini Yesus mati, Yesus lahir, Paulus bertobat di sini. Kisah 9. Paulus meninggal di sini. Ya, jika jarak antara kematian Yesus dengan pertobatan Paulus kira-kira 3 tahun. Berarti pada saat mati sebetulnya Paulus masih sebagai seorang Farisi. Paulus belum sebagai seorang Farisi di sini belum. Jika ini tarik kepada Paulus, justru itu menegaskan bahwa Paulus penegak agama secara radikal yang kemudian percuma. Paulus yang ngaku dia jadi rasul dari sejak rahim ibunya. Percuma kau jualan obat. Mana ayatnya di mana? Percuma. Coba tunjukkan ayat. Kalau Paulus ngaku dipilih dari sejak rahim. Semua lihat. Oke, kita lihat nanti ya. Kamu jangan gitu. Kalau diskusi cerdas. Apa kamu bantah itu kalau Paulus ngaku dari sejak rahim? Oke. Ya. Ini datanya. Ya, semua nabi juga ada sejak rahim, tapi perlu proses menjadi seorang Farisi. Segampang itu. Ini Paulus dipilih menjadi rasul sebelum lahir. Ini kan pernyataanmu. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi.
maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Di sini kalau kamu membaca dengan jeli, di sini ada namanya sekarang, lihat memilih. Oke. Bentar dulu, dengar dulu. Oke, sekarang ini memanggil apa yang dibentuk oleh orang Yahudi Farisi? Bentar. Ada nggak? Dengar dulu, kamu kok lompat-lompat liatin ya. Jadi semua orang Yahudi itu dipilih, umat pilihan kan. Tetapi dia dipanggil, ini dia. Makanya antara memilih dengan memanggil, kamu harus tahu dari grup mereka. Cuma kalau kamu nggak ngerti, ini lihat perjalanan karir Paulus. Oke? Saya selalu pakai data. Lihat, dipanggil itu Galatia 1:15. Paulus dipilih Tuhan di sini ya, dipilih Tuhan sejak dari kalimat Injil di sini. Baru dipanggil, ini Paulus dipanggil saat perjalanan menjalankan ajaran imannya yang radikal ke Antioquia, Kisah Rasul 9. Kemudian Paulus ditetapkan di sini. Ada datanya semua, bro. Paulus resmi ditetapkan sebagai bagian rasul untuk tugas beritakan Injil kepada non-Yahudi di sini dia, Galatia 2:9. Jadi kalau kamu tidak bisa bedakan dipilih dengan dipanggil dengan ditetapkan, ya saya katakan kamu masih tetap TK. Saya dikik. Bisa kau pahami nggak ini, Jul? Nggak bisa ini. masuk. Kabur bisa dia. Bisa nggak kau pahami ini, Jul? Kabur dia. Iya, tapi yang Zoom satunya ada dia, admin Zoom ada dia. Nggak diizinkan masuk lagi. Jadi ini si Juma ini maksud aku teman-teman belajar itu untuk cerdas, bukan kebalikannya. Ini aja Alwan nih. Jadi, jadi dua wajah Paulus atau karir Paulus sebagai seorang tokoh agama. Dua wajah saya katakan. Pada masa Yahudi, perhatikan ya, pada masa Yahudi penegak hukum agama secara radikal seperti teroris. Tetapi masa jadi Rasul Kristus penegak ajaran kasih secara radikal. Apa? Ada nggak di sini? Di sini hukum agama. Paulus tidak agama termasuk Yahudi. di dalam Matius 23. Kalau di sini penegak kasih. Giliran kayak begini, maka Paulus tidak setelah merasa bertobat, dia tidak pernah termasuk berperang, nggak pernah membunuh orang, nggak pernah berlaku yang amoral. Paulus tidak termasuk orang Yahudi katanya. Tidak termasuk ahli kita. Tapi ketika berbicara mengenai Yesus dan murid-muridnya, justru Kristen yang ada di Indonesia hidup tahun sekarang merasa bahwa dialah yang diceritakan oleh Yesus. Paulus yang tidak dipahami sejumlah. Lucu ya? Juma ini mereka ini mengaku sebagai murid Yesus, sementara Paulus yang nyata-nyata sebagai pengikut daripada nyata-nyata sebagai ahli Taurat, dia katakan Paulus itu belum menjadi ahli Taurat, padahal kitabnya jelas menerangkan ya bahwa Paulus itu mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dari rahim dia sudah dipilih oleh Yesus. Dipilih sebagai apa? Dipilih sebagai rasul. Lucu ya. Ditetapkan kapan di sini? Ini kesepakatan bersama ini dengan para rasul yang lain. Kristen itu tidak Paulus. Coba kita uji lagi dari ya. arti Kristen aja udah salah. Kristen itu kan pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Kalau Kristen bukan Paulus, harusnya itu bukan Kristus, tapi apa? Apakah kemudian bagaimana teman-teman, suara Erben masih kedengaran? Coba teman-teman, suara si Erben masih kedengaran? Oke. Iya, baik. Jadi sahabat-sahabat, saya di-kick ya. Di-kick sudah 2 kali saya di-kick. Masuk yang pertama tadi boleh, sekarang nggak bisa lagi gitu. Nah, suara saya kedengaran nggak? Suara saya sendiri kedengaran nggak? Suara saya kedengaran? Suara saya, teman-teman, tolong dijawab di live comment, kedengaran suara saya? Suara saya nggak kedengaran gitu? Oh, kedengaran. Baik. Jadi saya di-kick sahabat-sahabat karena itu adalah Itu adalah dalil nubuatan yang mematikan mereka. Dalilnya itu sangat jelas. Ya. Bagaimana kemudian Yesus di situ mengecam, ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Yahudi. Orang-orang Farisi, siapa orang Farisi? Yahudi. Hai orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik ini? Ini juga jelas kepada orang Yahudi, karena Yesus berbicara mengenai orang Yahudi pada masa itu.
Sebab kamu mengarungi lautan. Siapa yang mengarungi lautan? Paulus in the gang. Sampai ke Antioquia itu mereka mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Sampai ke Filipi itu mereka menjelajahi daratan. Itu pasti itu. Ya, lalu kemudian dikatakan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Kenapa dikatakan mentobatkan? Karena sebelumnya orang-orang Romawi, orang-orang Yunani itu bukan penganut Kristen. Mereka penganut penyembah dewa-dewa. Kemudian ditobatkan masuk ke dalam pengikut daripada ahli Torah dan menjadi orang neraka. Ya, kamu menjadikan mereka menjadi orang neraka. Kenapa menjadikan mereka menjadi orang neraka? Karena kamu mengajarkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan ajaran para nabi, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kenapa orang-orang yang menjadi penganut ajarannya ini menjadi 2 kali lebih jahat daripada daripada ahli Torah? Karena ahli Torah sejahat-jahatnya tidak pernah mengajarkan menyembah kepada manusia. Iya kan? Sejahat-jahatnya orang Yahudi tidak pernah kemudian mereka mengajarkan menyembah kepada anak Maria bernama Yesus. Nah, mereka kemudian muncul yang 2 kali lebih jahat ini, ya. Yang 2 kali lebih jahat ini kemudian mengajarkan 2 kali lebih sesat dari ajaran ahli Torah. Mengajarkan menyembah kepada manusia. Nah, makanya si Erben ini ya, dan saya sangat kasihan karena ternyata yang dijagokan mereka ini si Erben, di mana Erben ini adalah mainan kita. Alamak. Coba kita dengarkan suara mereka, apakah masih bisa kedengaran, teman-teman? Sekarang kuanggap sampah karena Kristus, katanya. Kenapa? Karena hukum agama di sini tidak membawa Paulus semakin hidup dalam kebenaran, tapi membuat Paulus hidup dalam kebinasan. Masa dia menganiaya orang? Tapi ketika di sini Paulus lemah lembut, sama seperti Yesus. Dia ketika dicaci dia memberkati, ketika dikutuk dia memberkati, ketika diusir semua dia ada itu ayat-ayatnya semua itu. Jadi ini jujur ini belajar yang baik untuk belajar yang baik jadi pintar, katanya. Saya menulis di live chat aja gak bisa, admin gak bisa nulis juga, Ustaz Alwan juga gak bisa nulis. Mereka nih benar-benar ketakutan. Kita apa, untuk nulis di live chatnya aja mereka gak diisinin. Coba, gila betul. Di mute. Segampang saya membalikan tangan saat ini atau mengedipkan mata. Tapi sayangnya saya nggak mau IQ saya pun ketika mempercayai Muhammad sebagai nabi ikut dipendang. Saya nggak mau IQ saya, nalar saya dipendang jauh-jauh dari diri saya. Maaf, jadi begoders ya. Saya nggak mau yang bego itu yang nyembah manusia. Satu nubuatan ini saja membuat kalian sudah keok. Allahu Akbar. Ya, kita tunggu sebentar ya, sahabat-sahabat. Mana tahu mereka memberi kesempatan kepada Ustadz Alwan untuk berbicara. Kita dengarkan kemudian apa yang mereka ingin bahas lagi kembali dengan ini dengan Ustadz Alwan ya. Ini sampai sekarang Ustadz Alwan masih di mute loh. Masih di mute. Saudara Sion juga masih di mute. Gila benar mereka ini. Ketakutan kali. Iya. Menjawab gitu. Selamat datang di kebenaran. Itu jawabannya. Itu saya sama juga Islam kok. Selamat datang di kebenaran. Di mute lagi dia. Lanjut bang. Alamak. Sadi gak diakui sama Allah, kasihan banget. Saudara disingkirkan. Kalau di mute.
Enggak ada yang mute lagi. Enggak ada yang mute. Semua buka aja semua. Ustaz Alwan ngomong di mute lagi. Kita buka semua ya. Kalau mereka kurang ajar, udah. Nggak sopan ya kita mute lah. Kita mainkan aturan kita. Silakan, udah saya buka. Ya, kalau nggak percaya saya mute, saya sudah screenshot ya. Jadi kalau kalian bohong, itu jangan. Ya kalau kamu mute sendiri terus kamu screenshot ya kita nggak tahu. Udah lanjut. Ada saya screenshot. Nggak mungkin saya mute sendiri. Ya udah silakan. Jadi di situ tertulis host mute. Masih belum jelas atau gimana ya? Udah saya buka loh. Jangan nyalain host kamu di sini ya. Jangan main nuduh ya. Saya tunjukin screenshotnya mau. Saya jadi saksi kok. Boleh. Terus. Oke. Kamu ini udah aku bilang aku buka kok. Main nuduh nggak jelas kamu di sini. Langsung ke poin aja. Gara-gara lagi dengan Ustaz Alwan. Oke semua. Oke Alwan, kamu sampaikan aja apa pertanyaan. Kamu nggak usah melebar, langsung aja biar nggak lama-lama. Kan sudah dibuka. Jangan jadi itulah yang kadang-kadang kita harus belajar dulu untuk misalkan ini kan kalian banyak ini kan rombongan kan, satu gerombolan gitu kan. Topik langsung. Kalian kan juga satu rombongan bisa tempat kan. Jadi dibikin kondusif lah. Alwan, kamu mau bicara atau di-kick sekarang? Kamu mau bicara? Mau kick lagi kesempatan dulu. Saya jelasin dulu biar kalian belajar adab. Gak usah, kita aja langsung. Tolong dong. Saya kasih dulu. Alwan, gini. Alwan, tolong ya. Kalau dikasih kesempatan, kamu kasih aja poinnya apa gitu loh. Nggak usah kamu melebar-melebar. Gitu loh Alwan, silakan. Alamak. Ini saya di-mute lagi kan. Saya kasih kesempatan. Ya makanya aku mute tadi orang sudah kasih kamu kesempatan bicara nanti dikit lagi nih. Pusing sekali. Gini loh, sabar aja. Sabar, kita gini aja, Alwan. Gini aja. Data yang saya sampaikan, nggak usah kau nasihati orang. Ini coba dengerin dulu, gantian Erben. Nggak usah nasihat. Kalau nasihat kami udah kebanyakan nasihat. Ya, ada Muslim mungkin kurang. Enggak, justru kalian ini kau nasihati kalau mereka masuk ke room kita itu kau nasihati. Enggak usah kau nasihati kita. 1 menit saja kalian ke. Enggak usah. Sekarang kasih nanti kita tanggapin habis-habisan. Bukan, yang ku tanya sama kau. Bentar. Yang ku minta sama kau, tanggapi dulu dataku tadi yang buat si Jul lari itu gimana? Kok lari? Saya lari, saya di-kick. Kau lebih dahulu masuk. Makanya kalau kau masuk dalam room dialog, siapkan dirimu semuanya. Itulah saya dikatakan. Saya nggak bisa bicara. Mau nanya apa? Saya screenshot. Kalau nggak nanya aja, nggak usah nasihati. Biar kena nasihati kau. Screenshot ya. Saya di-kick. Oke, tadi gini, kalian dibilang saya kamu membandingkan biar sedang masuk dalam ranah ya Allah. Bukan ranah evaluasi. Alwan mau nanya apa, Alwan? Saya mau tanggapin aja. Masuk dalam ranah dialog bukan ranah evaluasi. Kalau mau memberi masukan tentang jalannya diskusi nanti di sesi evaluasi. Tapi itu sekarang penting, kita lagi dialog. Itu penting supaya kalian ada sesinya, ada sesinya deh, kalian ada belajar untuk punya room sendiri. Setelah dialog selesai, ada sesi terus evaluasi. Kamu kasih masukan di situ. Kita mau diskusi gimana? Di mute aja siapa? Bentar lagi di-kick ya. Oke, saya ambil alih aja langsung. Kalau Alwan mau bicara, kalau enggak keluar. Itu aja. Terlalu panjang pembicaraan kita. Langsung aja ke topik. Selesai. Alwan silakan. Ya, sekarang kan tadi kami diundang itu ingin menanggapi dari Zion tadi itu tentang kesaksian. Katanya gitu ya. Itu info yang kami dapat. Boleh silakan ditanggapi sekarang. Ya. Nah, sekarang saya mau diskusi sama yang tadi kesaksian, Ibu Marta. Oke, gimana? Oke, yang lain tolong jangan bicara ya. Oke. Jangan Ibu Marta dulu. Oke, mungkin Ibu di sini Marta, moderator yang mengatur bukan narasumber. Kalau mau bicara langsung aja. Kalau enggak ya dikeluarin aja. Bicara, ini kan iya. Enggak usah mengatur di sini moderator. Lanjut aja Alwan. Iya. Maksudnya moderator berarti semua bisa ngomong gitu. Iyalah, kalau moderator dia wajib ini. Moderator kamu gimana sih? Ngerti nggak sih? Dialog. Ngerti nggak sih kamu? Santai aja, mau apa itu moderator? Lanjut Alwan. Nanti kalian belajar dari Zoom Muslim ya untuk satu aja. Gitu. Ya udah aku aja deh sama kawan. Mau ngomong apa tadi kawan? Kau bertanya aja, kau bertanya. Kau di sini. Apa yang kamu bisa, Erben? Waduh. Nanti kau kencing di celana gimana sih? Kamu langsung intinya aja. Kamu mau bertanya Alwan, kau di sini udah dikasih ruang, tolonglah.
Gak habis soalnya saya tadi cuma ngomong sama ibu, terus yang lain pada mau ngomong. Langsung aja gitu. ngomong, tanya aja langsung. Pemanasan yang lain. Oke. Satu kesaksian dulu dari ibu. Poinnya apa gitu? Sebelumnya saya tanya, Ibu Marta ini dari Muslim ke Kristen? Kagak, aku Kristen asli. Oh, Kristen asli. Saya mau tanya poin dulu gini. Kata salah seorang pelajar di dalam persidangan tadi kesaksiannya dia menjadi Kristen, sekarang dia jadi Kristen katanya dari asli. Apa Kristen asli? Mau nipu-nipu tadi. Jadi di netizennya mereka dia nipu gitu. Giliran di sini akhirnya kebongkar. Dan apakah teman-temanmu yang kurang dia yakin kesaksian tapi Kristen sendiri? Palingan enggak. Gila. Kalau nggak yakin mereka udah murtad mereka. Terus untuk apa kesaksian? Gini ya, aku jelasin ya. Kamu tolong diam ya. Kenapa perlu kesaksian? Kesaksian itu perlu banget gitu. Mungkin ada dari anak-anak muda. Aku kan anak muda nih. Ada mungkin dari anak-anak muda yang masih belajar atau yang mau mengenal iman Kristen itu seperti apa. Itu tujuan kesaksian, menguatkan iman orang gitu. Atau mungkin dia mau kenal siapa Yesus kayak gimana gitu ya. Gitu tujuannya, Pak. Nah, itu bukan kesaksian, Tuyul. Itu pernyataan iman. Alamak. Halo, Pak Alwan. Bohong. Saya di mute. Ya, tadi saya di mute. Halo. Sabar dulu Alwan. Alwan, sabar dulu. Saya mau tanya kamu. Emang kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Marta tadi? Terus kamu mau bertanya sama dia? Saya mau tanya dulu. Yang namanya kesaksian. Berarti kalau sekilas sudah selesai itu si Marta yang dilakoni oleh si mereka Marta yang berpindah sudah keyakinan. selesai saksian lalu kamu masuk. Aku dulu masuk sudah habis. Gitu. Kemudian masuklah kalian. Tadi Zion infonya gitu. Ini ada orang kesaksian. Iya. Cuman agak beda nih misinformasi. Tadi bilangnya dari Muslim ke Kristen. Enggak pernah menyatakan dia itu Muslim. Gitu. Terus kita tadi dapat sedikit, lihat sedikit. Nah sekarang saya klarifikasi sekaligus saya minta penjelasan lebih bagus. Oke? Tidak apa-apa. Saya minta klarifikasi. Kamu nggak mendengar tapi jadi kita serba salah ya sahabat-sahabat kalau kita tidak ke room mereka yang nggak mau ke room kita padahal room kita itu kondusif. Saya ke Ibu Marta lagi tadi. Emangnya ada yang murtad dari Muslim kenapa? Ada timernya. Takut dia ya? Takut ya Pak. Jadi dipertanyakan. Oke silakan Pak Alwan, apa yang kau mau tanyakan ke aku? Pak Alwan, gimana? Omongan Alwan jadi pertanyaan. Kita pergi ya kayak gini. Jadi si Alwan ini dia salah informasi. Saya itu heran dengan kesaksian. Sabar, kamu nggak usah melebar Alwan. Jadi begini, si Alwan masuk ke sini karena dia salah mendengar. Dia mengira bahwa ada kesaksian dari Islam masuk Kristen. Panaslah si Alwan. Panaslah si Alwan. Informasinya menurut si Alwan ada dari informasi dari Sion. Betul kan Alwan? Ya. Ya, tadi informasinya kira-kira yang pertama gitu. di sini saya dapat satu poin. Ya, kita cari poin. Kan kalian rese kalau ada orang Kristen masuk orang Islam masuk Kristen kalian rese. Itu yang pertama. Kok rese jadi apa? Mau jadi kita penasaran aja kok bisa-bisanya ada manusia gitu maunya dia menyembah sesamanya manusia. Itu yang membuat kita masuk tadi. Kita penasaran Islam model apa itu? Ingin apa? Kok bisa-bisanya dia dari menyembah Allah ke menyembah manusia? Pasti ada faktor X. Bukan karena kebenaran, tapi karena ada sesuatu. Itu pasti makanya kita ingin menguji gitu loh. Kalian itu rese, aku bilang nggak bagus. Nah, kita lanjutin aja. Kalau ada yang mau bertanya, nggak usah kita layani Alwan lagi. Si Billy so cantik. Padahal kalau di room Islam dia sebagai narasumber dikasih ruang sebebas-bebasnya. Giliran di sini dia sangar kali, singa ompong. Ini aja kita buat saya bukan di mute, saya di kick malah. Karena saya nggak lagi di dalam room mereka ini, saya lagi di luar sahabat-sahabat. Saya ngomong ini melalui OBS, nggak lagi di room mereka. Diskusi bro, kau hanya nasihati orang. Gitu.
Saya cuma mengawasi aja. Ada mau tanya sama dia gitu. Adinda Alwan masih di dalam. Iya gitu loh Alwan. Biar langsung tanya aja, cross check gitu. Saya tadi dipotong soalnya. Kan tadi saya habis kau itu bertanya lebih pendahuluan lebih panjang daripada IP, gimana sih? Saya pernah tulis skripsi skripsi itu pendahuluan itu cukup 4 lembar itu, isinya panjang. Iya, kalau pendahuluannya lebih panjang dari isi gimana? Kalau aku dosen kayak gitu langsung ku suruh kau masuk turun tingkat. Prolognya banyak isinya. Udah Alwan, silakan langsung tanya aja. Oke, Ibu Marta, jangan dipotong ya teman-teman. Bu Marta, tadi katanya kan kesaksian itu untuk memperkuat, betul nggak? Ya. Di-mute lagi. Adinda Alwan di-mute lagi. Dikasih kesempatan bicara sedikit. Lanjut Pak. Saya dengerin kok, lanjut. Saya di-mute, aduh. Saya tanya, kesaksian itu berarti untuk memperkuat, betul kan? Iya. Berarti dia tidak kuat sebelumnya, makanya perlu diperkuat. Ya memang targetnya anak muda yang masih belajar. Gimana ya? Berarti orang ini kalau orang yang nggak paham Bible, bingung aku jelasinnya. Bisa, ini Kak Arben bisa tolong jelasin nggak maksud aku kesaksiannya itu gimana? Bingung aku ngomong sama orang yang nggak ngerti Bible. Ya, namanya kan kalau orang baru itu kan dikuatkan lah supaya semakin teguh, gitu artinya. Cuma Bro Alwan ini kan nggak ngerti dia. Iya, jadi kesaksian itu tadi udah disampaikan sama Sis Marta bahwa kesaksiannya diperuntukkan untuk para pemuda-pemudi ataupun mereka yang tidak mengenal Kristus ataupun mereka yang sedang lemah imannya untuk dikuatkan. Bukan untuk mereka yang sudah kuat. Berarti lagi tidak jadi kuat. Teman-teman kan? Tadi itu kita untuk mereka yang tidak kuat, bukan kuat. Tidak berjamaah. Alwan, kesaksian Ibu Marta itu orang seperti kamu itu loh yang melanggar kebenaran. Kesaksian kita itu, kesaksian Kristen itu berdasarkan pada pergerakan Roh Kudus, kerjanya Roh Kudus. Sedangkan bagaimana kami bisa jelaskan, kalian aja nggak paham Roh Kudus. Chris, ya betul. Jawab ya. Makanya ada bagaimana? Untuk kesimpulan kita. Didengar oleh orang ingkar seperti Alwan itu bahasa roh kayak gitu, maksudnya memperkuat kayak gitu, itu yang mempengaruhi gitu. Kamu udah melenceng loh. Enggak, saya tadi ada yang bawa bahasa roh soalnya, bahasa lidah. Enggak ada tadi dengar, enggak ada tadi yang bahas bahasa lidah di sini. Tadi dibilang Roh Kudus. Ya, itu kan ngerti nggak kau? Roh Kudus kan, orang berbahasa roh kan karena Roh Kudus kan? Atau kenapa kau bahas bahasa roh di sini? Tadi nggak ada dibahas bahasa roh. Gimana sih kau bicaranya melenceng kiri melenceng kanan, malas aku ladenin kau. Ada nggak yang lain yang bisa ini? Alah, ada yang malas lain. Aku aku udah bilang aku banyak kesibukan. Kami lagi. Terus kau kita tanya aja dia. Mau nggak kau ditanya bro? Malah mau balik nanya. Open. Oke. Dari dulu kan kita sering dialog dan sering diskusi. Wah, mana pernah kau berani dialog sama kita? Sama siapa? Sama kita nggak berani kau. Sama siapa Erben? Iya sama aku malah berani kau. Sama siapa Erben? Alwan. Atau mungkin perlu kita jadwalkan Pak Erben H2H sama Alwan, gimana? Iya, bagus. Boleh. Oh iya kita jadwalkan ya. Bagus. Alwan H2H dengan Tanya dulu Bro Erben, apa nggak merasa buang waktu itu ngobrol sama Alwan? Iya, ngobrol. Ada nih loh yang resen. Alwan ini ngomong melebar. Yang bikin kesaksian juga sudah mulai melempem. Oke, silakan yang resen Pak Jason, ada yang mau disampaikan? Nipu-nipu. Pak Jason. Malah Ustaz Alwan di-kick. Pak Hari. Ustaz Alwan akhirnya Pak di-kick. Saya ingin nggak ada lagi dia. Sebenarnya Alwan ini tinggal admin silakan. Admin tuh nggak bisa ngomong dia karena di-mute. Iya, Alwan tadi nggak pernah diskusi atau tukar ilmu. Ya udahlah sahabat-sahabat, kita pindah ke Zoom kita lagi ya. Saya dengar dari kita pergi. Begini ya teman-teman, itu tadi tuduhan itu fitnah paling keji. Karena kalau saya itu daya dia, saya langsung di-kick. Ya, kita akhiri dulu di sini. Pada kesimpulannya mereka kita saksikan ya. Tuduhan dan Alwan dan juga Juma itu bohong. Karena faktanya saya ini paling sering di-kick di Zoom mereka. Mereka bilang ada
kita harus belajar adab. Oke, kita akhiri dulu ya. Nah, mereka sendiri kalau gaya yang pastinya si Awan apa yang saya terangkan tadi, pertanyakan tadi terkait dengan ramalan Yesus itu tergenapi oleh mereka. Dan kemudian si Erben, si mulut ember, dia mengatakan itu bukan untuk Paulus katanya, karena Paulus belum ahli Taurat di situ. Rusuh dari tadi itu memang niat dia. Gila betul. Oke sahabat, abis ini kita lanjut di Zoom kita ya. Saya selesaikan dulu di sini. Dia tidak memberikan, kita lanjut di sesi dia tidak memberikan Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus kalau Kristen masuk ke kelompoknya mereka, itu memang selalu tidak memberikan kesempatan itu. Nah disitulah mereka bebas bikin rusuh gitu. Nah itu dari tadi Alwan cuma ngoceh-ngoceh aja, apa gunanya? Bodoh itu, mempertunjukkan kebodohan. Kita kalau Marta lagi si Muslim, kita punya kebiasaan bersaksi, mereka punya kebiasaan bersaksi. Silaturahmi begitu aja, gitu. Bandingkan aja dua itu. Sebenarnya begini, tentang kesaksian, itu kesaksian